Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Winnie Putri, NIM 18053099. Baiklah, untuk video saya kali ini, saya akan mempraktekkan mengajar secara virtual. Cekidot! Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan, yang mana materinya sudah Ibu bagikan tadi di WA Group. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Fajri Rahmi. Hadir, Bu. Rada Anjeli. Hadir, Bu. Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Fidora Utami. Baiklah, berarti cuma ini yang hadir pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menonton video ini terlebih dahulu. Ada nampak jelas gambarnya adik-adik semua? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sip. Jelas, Bu.
Nah, dari video tadi kita bisa mengetahui bahwa materi yang akan kita bahas hari ini itu ada yang pertama adalah pengertian dari administrasi keuangan itu sendiri, kemudian yang kedua ruang lingkup dari administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan, manfaat, komponen, dan tugas administrasi keuangan, dan terakhir prinsip dari administrasi keuangan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, ada jelas gambarnya adik-adik semua? Jelas, Bu. Baiklah. Jadi di sini yang pertama kali akan kita bahas adalah pengertian dari administrasi keuangan. Nah, di sini sudah ada pengertian menurut Bilyanggi. Di sini beliau menjelaskan administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, menurut Bilyanggi ini, keuangan itu merupakan semua rangkaian dari kegiatan mengelola keuangan untuk kepentingan dari organisasi tersebut. Dan di sini kita juga dapat melihat bahwa administrasi keuangan itu juga ada dalam artian luas dan juga ada dalam artian sempit. Dalam arti luas, administrasi keuangan dapat diartikan menjadi suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi atau untuk menghasilkan aktivitas organisasi. Kemudian dalam artian sempit, administrasi keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencakup kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan sebagai kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi. Nah, dari penjelasan tadi itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa administrasi keuangan itu adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, yaitu ruang lingkup administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan perpaduan antara administrasi dengan keuangan. Administrasi berkaitan dengan proses pengelolaan, sedangkan keuangan berkaitan dengan sumber daya uang yang akan menjadi roda kehidupan usaha, sehingga penggunaan uang harus secara efektif dan efisien. Dan dalam administrasi keuangan ini sendiri, dijelaskan bahwa ada 3 pola pengelolaan keuangan, yaitu pola yang biasa dijalankan dalam pertama adalah pembuatan anggaran belanja atau budgeting. Di sini, para pengelola keuangan, mereka membuatkan anggaran untuk dapat digunakan dalam periode tertentu. Artinya, di sini untuk satu periode telah dibuatkan rancangan anggaran yang akan dipergunakan selama satu periode tertentu. Dan yang kedua, melakukan pembukuan. Setelah budgeting dilakukan, maka pembukuan. Pembukuan ini di sini kita akan membukukan semua kegiatan yang telah kita lakukan atau penggunaan uang yang telah kita pakai. Di sini kita mencatat semua yang berhubungan dengan yang namanya uang keluar, uang masuk, berapa uang keluar, berapa uang masuk, dan berapa
dana yang kita pergunakan selama periode tertentu. Kemudian terakhir pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan ini biasanya bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan tertentu. Misalnya agar tidak terjadi seperti korupsi atau yang biasa terjadi itu menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang fungsi administrasi keuangan. Di sini administrasi keuangan itu memiliki 4 fungsi, yaitu pertama fungsi investasi, fungsi mencari dana, dan fungsi pembelanjaan, dan serta fungsi pembagian laba. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita melakukan administrasi keuangan, tentu memiliki tujuan kenapa kita harus melaksanakan yang namanya administrasi keuangan atau mengelola keuangan. Dalam administrasi keuangan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena semua transaksi yang kita lakukan nanti pasti memiliki bukti, dan bukti ini sangat penting ketika kita telah melakukan pembukuan nantinya. Kemudian yang terakhir, untuk mempermudah manajer dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Baiklah, untuk materi berikutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompok 1 nanti akan membahas tentang komponen dari administrasi keuangan. Kemudian yang kedua, kelompok kedua akan membahas tugas dari petugas administrasi keuangan, dan yang terakhir, kelompok 3 akan membahas tentang prinsip-prinsip administrasi keuangan. Untuk kelompok 1 akan Ibu bagi, yaitu Fajri Rahmi dengan Yola. Untuk kelompok 2, Ibu bagi Putri Ramadhani dengan Vidora Utami. Kemudian yang terakhir, tentang prinsip-prinsip administrasi keuangan, itu akan dijelaskan nanti sama kelompok 3, yaitu Rada Anjeli dan Vina Octavia. Oke. Baik, kepada kelompok 1, Ibu persilakan untuk menjelaskan tentang komponen-komponen administrasi keuangan. Baiklah, saya dari kelompok 1 perwakilannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang komponen administrasi dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan keuangan. Maksudnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpanan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Baiklah,
Ibu ucapkan terima kasih untuk dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan materi tentang komponen administrasi keuangan. Ya, begitulah administrasi keuangan ini terdiri dari 7 komponen, yaitu yang pertama adalah perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, penyimpanan, serta pengendalian, kemudian pemeriksaan. Semua komponen ini harus ada dalam administrasi keuangan agar ketika mengelola keuangan tidak terjadi kesalahan atau kecurangan-kecurangan tertentu. Nah, untuk selanjutnya Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang petugas administrasi keuangan. Perwakilan dari kelompok 2, Ibu persilahkan. Baiklah Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai petugas dari administrasi keuangan. Beberapa petugas administrasi keuangan, yang pertama itu administrasi kantor atau sekretaris. Tanggung jawabnya adalah yang pertama bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pemimpin perusahaan dengan pihak bank. Lalu yang kedua, melakukan pembaharuan rekening pajak atau sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu menangani kas kecil. Lalu petugas yang kedua yaitu bendahara atau kasir. Tugasnya yaitu menerima permohonan pengajuan dana kas dan juga laporan pembukuan kas kecil dari administrasi kantor. Lalu selanjutnya mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang atau cek. Lalu petugas yang ketiga yaitu manajer keuangan. Tugas atau tanggung jawabnya yaitu menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan pengisian dana kas kecil. Itulah jawaban dari saya, Bu. Baiklah, itulah materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ibu ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, pelaksana dari administrasi keuangan ini ada 3. Yang pertama adalah administrasi kantor atau sekretaris, kemudian yang kedua bendahara, dan terakhir manajer keuangan. Nah, dari semua tadi itu udah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Untuk selanjutnya, tentang prinsip-prinsip administrasi keuangan yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Pada kelompok 3, Ibu persilahkan perwakilannya untuk menyampaikan apa yang telah didiskusikan. Ibu persilahkan. Maaf, sebelumnya perwakilan kelompok 3, Ibu persilahkan untuk menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan yaitu poin prinsip manajemen keuangan yang perlu diketahui. Nah, di sini ada 7 poin yang berhak kita ketahui. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang mana ini merupakan kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat atau wewenang yang diberikan pihak ketiga. Apakah dana tersebut sudah dipakai dan digunakan untuk apa? Perusahaan harus bisa menyebutkan bagaimana mereka memakai asal dananya dan apa yang telah dia capai. Nah, yang kedua yaitu konsistensi, yang mana sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu kelangsungan hidup, yang mana agar keuangan
Pembangunan organisasi di tingkat strategi hingga operasional wajib sejalan atau diselesaikan dengan dana yang diterima. Nah, yang keempat yaitu transparansi. Perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada orang yang berkepentingan. Nah, yang kelima yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, hal ini berarti setiap akuntan di seluruh dunia dapat sepaham dan mengerti sistem yang digunakan. Nah, yang keenam yaitu integritas. Nah, dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Nah, yang ketujuh terakhir yaitu pengelolaan. Nah, perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari perwakilan kelompok 3. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 3. Cukup bagus sekali ya untuk penjelasannya. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan untuk materi yang kita bahas pada hari ini? Jika tidak ada, Ibu akan berikan tugas, yaitu, sudah Ibu bagikan di WA Group, jadi tolong dicek ya WA Grupnya. Kemudian untuk teman-temannya yang tidak hadir hari ini, tolong sampaikan ke mereka bahwa tugas yang sudah Ibu kirimkan itu wajib untuk dikumpulkan minggu depan. Jika tidak, itu terima konsekuensinya saja nanti ya. Baik, kita tutup saja. Pertemuan kita hari ini, Bu tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, and see you next time.